membacakan salah satu kalimat pembuka di dalam buku saya, Dear God season yang ketiga. Seseorang bertanya, Tuhan, mengapa jalan hidupku seperti ini? Mungkin ada Bapak Ibu yang hari ini atau pernah menanyakan kalimat yang sama. Tuhan, mengapa jalan hidupku seperti ini? Jalan-jalan yang kutaruh di hadapanmu adalah jalan yang istimewa. Jalan yang sangat kujaga kerahasiaannya, yang hanya kusediakan untukmu. Hanya kau yang bisa melalui dan menyelesaikannya. Ada orang lain, ada jalan lain, tapi itu bukan dirimu, bukan jalanmu, bukan hidupmu. Orang lain adalah pribadi lain dengan jalanku yang lain. Tetapi aku telah memilih hatimu. Tidak ada yang bisa menggantikanmu menyusuri jalan itu. Karena tidak ada juga yang bisa menggantikanmu di dalam hatiku. Percayalah dengan penuh, rasakan setiap tuntunan jariku, dan berjalanlah terus, engkau sedang kubawa menuju kebun teduhku. Saya ada 5 buku, jadi ini ada eskalasi ya. Kalau tadi saya cuma tanya, ada nggak sebagian dari Bapak Ibu yang mengalami COVID dan sudah bertahan? Saya sebut Anda hebat. Sekarang saya sediakan 3, angkat tangan dulu ya, karena nanti kalau lebih nggak cukup. Belum. Hari ini kita hari menjadi rapuh, berani menjadi gagal, berani untuk mengakui kelemahan-kelemahan. Siapa di antara Bapak Ibu, Pak Budiman bisa lihat Pak, soalnya cuma 3 Pak. Siapa di antara Bapak Ibu yang keluarganya, khususnya pada waktu masa lalu, adalah keluarga yang sulit? Sulit itu macam-macam, berantakan. Orang tua mungkin bercerai, miskin. Iya, namanya siapa Bu? Rahel, terima kasih Rahel sudah bertahan, kamu hebat. Siapa Pak namanya Pak? Pak Sarli, terima kasih Pak Sarli sudah bertahan. Satu lagi. Siapa Pak? Pak Gideon. Ya, terima kasih Pak sudah bertahan. Ada 2 lagi. Oh, kamu mau? Kamu punya masa lalu yang sulit? Oh, iya. Oke, keluarga yang sulit? Oh ya, hari ini yang punya keberanian maju ke depan, tepuk tangan, ini luar biasa banget nih. Ya, terima kasih sudah bertahan ya. Ya udahlah, saya keep nanti 1 yang masih ada 2 sih. Nanti malam yang terakhir itu lebih brutal pertanyaannya ya. Nggak semua orang berani mengaku. Ya. Saya bacakan 1 lagi. Sebuah kisah. Tadi secara genetik saya punya faktor yang membuat saya gangguan mental. Nah, faktor pola asuh ini ada kisahnya di sini, tapi salah satu bab ya. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa ikut menyelami kenapa saya sampai bisa, mau ngomong aja nangis ini ya. Depresi, bipolar, dan anxiety. Ini di hari ke-41, jadi ini tulisan untuk 100 hari ya. Hari ke-41 judulnya ambigu. Tarik nafas dulu ya. Papaku seorang penjudi. Seumur hidupnya berjudi dan menghabiskan harta keluarga. Di masa kecil dan remajaku, aku punya catatan pengalaman hidup yang ingin kuhapus, tapi tidak bisa. Mama yang bertengkar keras dengan papa, mama yang berteriak dan membentur-benturkan kepalanya di dinding karena marah dan tertekan. Malam-malam yang menegangkan karena menanti. Akankah malam ini papa pulang dengan kekalahan lagi di meja judinya? Dan ku ingat waktu itu aku bingung harus berdoa
agar papa menang atau papa kalah? Jika meminta Tuhan memberikan kemenangan, bukankah itu hanya jebakan dan dosa? Sesaat senang, sisanya kehancuran. Tapi jika meminta Tuhan agar papa kalah, membayangkan apa yang akan terjadi di rumah rasanya ngeri sekali. Perasaan yang ambigu. Kumpulan pengalaman lain masih banyak lagi. Suatu sore di rumah, aku sedang belajar bersama seorang teman. Sampai seorang laki-laki penagih hutang yang pemarah tiba-tiba datang membawa benda tajam dan memaki-maki. Aku takut, aku malu, dan ingin menangis, tapi tak bisa karena ada temanku. Wajahku tenang menutupi, tapi di dalam aku meronta-ronta dan berteriak-teriak. Sekali lagi, perasaan ambigu. Dan setelah bertahun-tahun menyelam dan minum air dalam lautan rasa yang ambigu itu, di suatu pagi yang masih gelap, di subuh hari, aku diberitahu papa meninggal. Aku menunggui semuanya diurus di rumah sakit dalam dingin dan sunyinya pagi itu. Detik-detik itu adalah rasa ambigu yang terhebat dalam hidupku. Aku benar-benar tidak tahu aku harus senang atau harus sedih, harus merelakan atau menangisi, harus merasa lega atau kehilangan. Sejak saat itu aku berkenalan dengan trauma. Sejak saat itu aku membenci pagi. Sejak saat itu aku takut terbangun di dini hari, subuh pukul 3 pagi. Trauma diciptakan dari dua perasaan yang berbeda yang bermusuhan di dalam dirimu, dan kamu tidak tahu perasaan mana yang ingin kau bunuh. Saya itu takut bangun pagi, apalagi jam 3 pagi. Apalagi kalau sendirian. Sebelum saya kenal konseling, sebelum saya kenal psikologi, saya nggak tahu. Saya takut sekali. Nah, ketika saya menggali memori emosional saya ada di sana. Saya di kursi rumah sakit menunggui papa saya itu dibereskan jenazahnya. Itu saya bingung Bapak Ibu. Saya nggak bisa nangis, tapi saya bingung. Sampai saya dewasa saya bingung. Saya harus sedih apa harus bahagia? Saya bahagia karena sebentar lagi udah nggak ada yang berjudi, nggak ada yang nagih hutang, nggak ada yang bertengkar. Tapi saya sedih karena papa saya yang nggak pernah marah, nggak pernah membentak, yang bangun pagi aja sikat gigi saya kasih odol, yang masakin saya mie instan, itu meninggal. Lalu ketika pikiran saya memilih, oke, saya sedih, atau oke, saya nggak usah sedih karena papa udah meninggal berarti semua masalah beres. Lalu muncul pertanyaan lain, kok ada seorang anak yang kehilangan papanya nggak sedih? Berarti kamu tuh bukan anak yang baik. Oke, harusnya saya sedih atau nggak sedih? Gitu terus. Itu perasaan ambigu yang sering terjadi. Benci, tapi rindu. Marah, tapi takut kehilangan. Kita itu selalu hidup dengan emosi-emosi yang bermusuhan, dan kita bingung mana yang mau dibunuh perasaan itu. Oke, hari ini, sesi ini kita akan bicara tentang luka dan anugerah penyembuhan. Oke, saya ulang sedikit di 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3, ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Yesus Kristus. Ini hanya satu dari berbagai banyak ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan itu peduli bukan hanya spiritual kita aja, tapi tubuh, jiwa, dan roh. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan apa Bapak Ibu? Jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Disebut sendi loh Bapak Ibu, disebut sumsum. Jadi neurotransmitter, serotonin, norepinefrin, semua itu Tuhan care, Tuhan concern, Tuhan peduli, Tuhan maha mengendalikan. Jadi Tuhan mau kita itu memeliharanya dan merawatnya.
Di dalam bahasa Inggris, may your whole spirit and soul and body be kept blameless. Roh, spirit itu saya sebutnya domain, satu area sendiri. Itu dimensi terdalam tempat kita berrelasi dengan Allah. Tapi ada domain yang lain tuh jiwa, di dalamnya ada pikiran, perasaan, dan perilaku. Maka dalam sesi konseling itu bisa ditanyakan, apa yang kamu pikirkan waktu itu terjadi? Apa yang kamu rasakan pada waktu itu terjadi? Lalu apa respon perilakumu waktu kamu berpikir dan merasa seperti itu? Lalu tubuh ini yang paling sering dilupakan oleh para profesional di bidang kejiwaan. Mereka banyak fokus di pikiran dan perasaan dan perilaku. Ada teori terapi kognitif behavior terapi, itu sangat efektif untuk menolong orang dengan gangguan mental dan banyak perilaku sulit. Tapi bagian sini tuh sedikit yang menyentuh body, tubuh. Padahal tadi kan sumsum, sendi-sendi, kalau bahasa saya hormon, kalau bahasa saya senyawa kimia, kalau bahasa saya neurotransmitter, vagus nerve, spinal nerve, saraf-saraf spinal, saraf-saraf vagus, itu semua Tuhan, setiap aliran darah, pembuluh darah itu Tuhan concern. 3 hal ini nggak bisa dipisah dan saling mempengaruhi. Kalau misalnya kita tertekan, keringat dingin, itu apa? Itu simptom tubuh. Tubuhnya bermasalah nggak? Pergi aja ke dokter, nggak ada penyakit. Atau tegang lehernya, dicek kolesterol mungkin normal. Itu sinyal tubuh. Dari mana? Dari rasa takut, dari rasa khawatir. Waktu takut dan khawatir, berpikir nanti gimana kalau begini, lalu perasaannya jadi cemas. Jadi ini gangguan mental tuh bukan satu domain, semua area harus disentuh. Dan Tuhan Yesus bukan hanya menebus area spiritual kita aja, Tuhan Yesus menebus seluruh dimensi tubuh, jiwa, roh kita. Bukan hanya fisik yang Tuhan bisa sembuhkan, tapi juga pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita, batin kita. Tuhan concern, Tuhan mau sembuhkan. Nah, kalau Bapak Ibu tanya, gimana taunya ya Bu, masalah kejiwaan tuh? Ini 4C ini adalah gejala awal. Pertama yang dilihat adalah emosi dia. Emosi yang tidak stabil, sering merasa sedih, cemas, marah, takut tanpa alasan yang jelas. Ini sudah satu tanda, udah harus aware, sadar. Ini ada something wrong dengan anak saya. Ini ada something wrong dengan pasangan saya. Ada satu guru sekolah minggu dan worshipper yang sangat talented banget. Tiba-tiba dia murung dan tidak mau mandi. Dan psikolog, konselor teman saya sudah bilang, Bu, ini anaknya ada kemungkinan depresi berat. Tolong dibawa ke psikiater. Oh enggak, anak saya itu worship leader yang bagus, guru sekolah minggu yang luar biasa. Udah berdoa aja, nanti pasti bisa sembuh sendiri. Waktu berjalan terus sampai satu waktu dia tidak mandi 2 bulan. Karena bau, waktu makan, papanya tuh semprot pakai kiss spray. Pada waktu disemprot, marahlah si anak ini, emosi gak stabil. Ditendanglah papanya ini dan tulang ekornya patah. Pada waktu itu mamanya baru sadar, ini benar-benar gangguan mental. Tapi sedikit lambat Bapak Ibu, karena untuk membawa dia ke rumah sakit jiwa, 1 diborgol, 2 disuntik obat penenang, 3 harus pakai ambulan. Dan bukan hanya itu, dirawat di sanatorium, tadi menggunakan terapi yang alternatif terakhir tadi apa? ECT, elektrik konvulsan, dikejutkan pakai listrik. 6 bulan disetrum ya. Jadi perhatikan sinyal-sinyal ini. Relasi, kesulitan menjaga hubungan yang sehat, mudah konflik, merasa tidak nyaman di lingkungan sosial. Jadi kalau sekarang melihat teman kerja atau ada keluarga yang sulit sekali berelasi dengan orang lain, jangan digosipin ya. Itu biasanya ada metode pertahanan dirinya dalam bentuk kemarahan, dalam bentuk sikap-sikap yang sulit lah gitu. Jadi gangguan mental itu spektrum Bapak Ibu. Spektrum itu gradasi ya. Yang paling kiri ini normal. 3 besarnya ya, normal, gradasi-gradasi, normal bermasalah, gradasi-gradasi abnormal.
Nah ini pada noleh sebelah, jangan-jangan saya normal bermasalah. Karena rata-rata setiap kita tuh punya cacat emosi. Tapi orang normal itu biasanya ada aneh-anehnya, bener nggak? Sadar nggak kalau diri kita juga ada aneh-anehnya? Kita itu nggak bener-bener normal. Karena kita itu dilahirkan dari keluarga yang bukan malaikat, walaupun dia rohani, walaupun dia hamba Tuhan. Saya bersyukur tadi Bapak Pendeta sabar ya, mana tadi ya? Iya, Pak, saya izin tadi ya sharing. Beliau katakan terima kasih Bu sesinya. Anak saya itu pinter Bu, lulusan Undip. Kalau bisa lulus Undip, masuk Undip itu kan anak pintar ya, perempuan, cantik. Tapi ini dibawa ke psikiater karena ada sedikit gangguan dan sebagainya. Saya berterima kasih karena Bapak berani mengakuinya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendidik, nggak malu. Kita semua itu nggak ada yang normal 100%. Kita tuh pasti ada gradasinya normal bermasalah. Saya juga, saya malah bukan normal bermasalah, saya sudah abnormal. Saya sudah masuk kategori gangguan mental. Ini yang kita harus sadari. Karena semakin kita sadari, semakin mudah disembuhkan dan semakin pendek durasi pengobatannya daripada udah terlalu lama. Jadi kalau Bapak Ibu lihat orang di jalan itu ketawa-ketawa, ngomong-ngomong sendiri, itu bisa normal Bapak Ibu. Bisa benar-benar normal. Orang tidak ada yang benar-benar 100% normal, tidak ada yang benar-benar abnormal. Saya kasih cerita lucu. Bapak Ibu tahu dari beberapa orang yang menangani orang gangguan mental, orang abnormal tuh bisa lupa namanya, bisa lupa nama anaknya. Tapi ada dua hal orang abnormal tuh nggak bisa lupa. Orang gila, wong edan tuh saya link dua hal. Apa itu Bapak Ibu? Satu, uang. Dia bisa tahu loh itu 100.000 itu ya. Heran ya. Yang kedua itu seksualitas. Ya karena itu kebutuhan kan. Dan jadi walaupun dia dalam tanda kutip hilang ingatan, itu kebutuhan tetap ada. Sama halnya dia butuh makan karena lapar. Nah jadi orang abnormal itu ada sisi-sisi normalnya. Kadang orang abnormal tuh bisa berbelas kasihan sama kucing yang dilindas sama mobil, dirawat gitu ya. Tapi karena abnormal dirawatnya itu kayak terlalu berlebihan gitu ya. Dan sebagainya. Jadi itu spektrum Bapak Ibu. Yang ketiga adalah melihat dari potensinya. Penurunan kemampuan atau minat. Tadi yang saya bilang klien yang depresi umur berapa itu SMP, SMA-nya itu ranking loh Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berpikir gini, anakku sehat, anakku normal, anakku pintar, nggak mungkin nggak kena gangguan mental. Faktornya kompleks. Saya nggak ada turunan Bu, ada faktor lain, mungkin dibully, mungkin ada trauma-trauma apa yang kita nggak tahu. Kemudian motivasi, hilang motivasi. Dulu suka nonton, sekarang nggak suka nonton. Dulu suka nonton sepak bola, nggak suka. Dulu suka makan, udah nggak suka makan. Sesuatu yang menyenangkan sudah tidak menarik lagi. Itu udah mulai tanda-tandanya. Lalu yang terakhir ini, yang terakhir. Jadi emosi, relasi, potensi, motivasi, kondisi. Ada keluhan-keluhan, tapi kalau dicek secara medis nggak ada apa-apa. Itu biasanya adalah sinyal dari tubuh yang berteriak untuk didengar karena ada emosi-emosi yang ditekan. Memori emosional adalah ingatan yang terbentuk dari pengalaman sejak dalam kandungan disertai emosi yang kuat. Ketakutan banget, paling sedih banget, paling bahagia banget. Coba Bapak Ibu, ingat-ingat kejadian yang paling membahagiakan dulu. Di masa lalu, di masa kecil. Detailnya tuh Bapak Ibu lupa, aku pernah loh, seneng banget diajak papa, saya masih ingat papa saya itu mungkin kalah, menang judi ya. Saya dijemput, diajak makan, seingat saya itu satu-satunya papa itu merangkul saya. Itu menyenangkan sekali. Cuman sekali saya ingat papa saya itu pernah, itu pun bukan dalam kondisi sengaja, saya kan karena kita di jalan, mungkin agak mau di jalan ramai, dilindungi tuh dirangkul. Saya pernah jadi guru, saya tanya apa pengalaman yang paling menyenangkan tentang orang tuamu? Dia dari gaya yang baik-baik, dia bilang, waktu aku juara SD kelas 4, papa gendong aku di sini. Hal kecil. Jadi sesuatu yang paling membahagiakan kita detailnya itu nggak ingat. Kayak tadi saya lupa itu makan di mana, dalam rangka apa saya nggak ingat. Tapi itu karena begitu bahagianya, itu saya masih, bahkan saya bisa membayangkan papa saya itu di jalannya seperti apa itu bisa, tapi di mana saya nggak tahu detailnya. Sekarang Bapak Ibu pikirkan satu peristiwa yang sangat
menakutkan, menyakitkan, memalukan. Kadang-kadang konyol. Saya waktu TK, saya naik beca, saya baru sadar loh, saya pakai sandal. Saya takut banget karena zaman dulu kan guru berkuasa gitu kan. Saya takut dipukul, saya takut disetrap, saya takut mama saya dipanggil. Itu saya sampai hari ini tuh saya masih bisa ingat alasan bohong apa untuk ngomong ke guru. Saya cari, Bapak Ibu, ada luka nggak ya? Ada beset sedikit. Oh, aku nanti mau bilang ini tuh luka. Saya saking takutnya itu bisa ingat. Jadi memori emosional itu adalah pengalaman-pengalaman yang otak itu tidak bisa ingat secara detail, bahkan tidak bisa ingat sama sekali bisa terjadi. Tapi tubuh itu sudah rekam. Saya waktu sama mama saya cukup dekat, saya sayang, mama saya tuh paling sayang sama saya. Tapi ada banyak hal saya nggak tahu kenapa, saya tuh bawaannya pingin marah, pingin berargumentasi sama mama. Kayak nggak terima gitu, tapi saya nggak tahu kenapa gitu. Percaya nggak Bapak Ibu? Hal-hal konyol misalnya, jalan nih ya, lagi jalan begini, mama saya bilang, Fon ini loh rumahnya Tante A. Saya bilang bukan di sini rumahnya Tante A. Rumahnya Tante A di gang 3. Enggak, di gang 1. Enggak, gang 3. Saya sampai besoknya, saya tuh enggak peduli tantenya tuh bener di gang 3 apa gang 1, bagi saya enggak penting. Bagi saya yang penting kamu harus kalah dari saya. Saya enggak peduli tuh tante siapa, punya rumah di mana, bagi saya enggak penting. Pokoknya saya harus menang dari kamu. Saya enggak terima, saya merasa diperlakukan tidak adil. Aneh kan? Apa urusannya? Pernah juga bahas video drama Korea juga gitu. Ini di seri 8, enggak mah ini seri 12, 8, saya sampai mati pokoknya harus seri 12. Enggak peduli itu mau serinya padahal enggak ada seri 12 misalnya. Saya enggak peduli gitu ya. Sampai satu hari itu saya merasa bersalah gitu. Kok sampai saya begitunya ya? Saya sampai berapa kali tuh masuk ke kamar mama itu minta maaf, peluk mama, sorry ya ma tadi ngomongku keras ya ma, sorry ya ma gitu ya. Terus dipeluk-peluk. Besoknya nanti berapa hari lagi itu ada argumentatif yang konyol-konyol gitu. Ya kadang-kadang saya merasa mungkin mama saya ngerti ya, tapi saya merasa saya bisa terluka, mama saya juga bisa terluka. Sampai satu hari saya berdoa, saya tuh sampai jengkel banget karena satu masalah yang sepele, bukan masalah gede gitu loh, ya masalah tadi video Korea lah, rumahnya siapa. Saya naik mobil, begitu mama turun tuh saya jengkel banget, kenapa saya tuh pengen marah sama mama walaupun alasannya tuh gak masuk akal. Saya tuh pukul setir saya, kenapa sih Tuhan gitu ya. Aku tuh gak mau berantem sama mama, aku gak mau marah sama mama gitu kan. Saya diem, saya doa gitu kan. Lalu saya dikasih lihat satu film di dalam pikiran saya yang saya sudah lupa. Jadi otak itu bisa memblokir ingatannya ketika itu sangat menyakitkan. Tapi dampaknya itu gak bisa hilang. Saya ingat waktu saya kelas 1 dan 2 SD, saya itu dititipkan di rumahnya adik papa saya. Walaupun sampai akhirnya kami rekonsiliasi, saya tahu alasan mama saya itu adalah supaya hidup saya lebih baik. Karena kami miskin, papamu penjudi, mami cuma penjahit. Sedangkan adik papamu itu mampu dan kamu bisa sekolah, punya lingkungan pertemanan yang baik. Saya tahu itu. Tapi saya masih terluka. Karena apa? Karena pernah satu malam, kami kan tidur ya bareng sama sepupu saya. Itu kami karena orang kaya, itu rumahnya itu panjang dan besar sekali, 4-5 rumah dijadikan satu. Jadi rumahnya adik papa saya dan suaminya itu paling depan. Kemudian kami anak-anaknya dia dan saya ditaruh di belakang. Bagus rumahnya, bagus banget, mewah. Tapi kan masih sebenarnya saya sih SD, tapi sepupu saya itu udah SMP. Ada laki, ada perempuan. Nah saya nggak usah cerita yang detail-detail ya, nanti malah penasaran. Intinya saya tengah malam itu terkaget karena tubuh saya disentuh. Saya bangun, saya keluar dari kamar, jantung saya tuh mau meledak Bapak Ibu. Itu saya bisa lupa loh kejadian itu, kalau saya nggak ingat-ingat. Jantung tuh berdebar. Itu di Banyuwangi, dingin banget. Nah saya tuh ketakutan, saya nggak tahu mau kemana, karena saya nggak mungkin masuk ke kamar itu lagi. Saya ketakutan, saya jalan, rumahnya tuh 4-5 rumah dijadiin satu. Saya jalan, di jalan yang sempit gangnya, karena ruang keluarganya itu sudah dikunci, ada jalan sempit gitu. Anak 8 tahun, mamanya di Surabaya, ini saya tuh kurus, kecil, gelap, dingin, saya tuh jalan tuh sampai dengkul itu, gitu, takut banget gitu ya. Saya tuh sampai bahkan waktu mengingat itu, saya tuh berhenti di dapur, saya tuh
minum air, waktu saya mengingat tuh rasa airnya itu masih terasa. Enak sekali. Aduh gitu ya. Saking takutnya luar biasa. Lalu seingat saya itu pergi ke rumah yang paling depan, mengetuk rumah dari adik papa saya panggil kuku. Lalu itu dibuka, terus dia tanya, "Fon, kenapa? Kamu mimpi buruk?" Setelah itu sudah hilang. Filmnya itu saya nggak tahu akhir ceritanya gimana. Saya even nggak tahu besok pagi saya gimana, saya ngomong apa, saya tidur di mana, akhirnya itu saya sudah lupa. Jadi bahkan penggalannya yang penting-penting aja saya nggak ingat. Tapi luka itu masih ada di tubuh saya. Saya mengingat kembali pada waktu saya jalan kedinginan tuh saya marah sama mama saya. Kenapa kamu nggak ada waktu aku butuh? Kenapa kamu tinggal jauh ketika aku tuh butuh dilindungi? Kenapa aku yang dititipkan? Di mana kamu waktu aku ketakutan? Jadi kadang-kadang itu mama saya itu nggak melakukan satu conversation yang salah, tapi tubuh saya itu nangkep sinyal. Kayak body scanning, ada bahaya, kamu ditinggalkan, kamu diabaikan, kamu tidak ada yang melindungi, dan itu gara-gara mamamu. Jadi memori-memori emosional kita itu masih berdampak sampai hari ini. Sekalipun Bapak Ibu sudah rekonsiliasi, puji Tuhan kalau sudah rekonsiliasi, tapi dampaknya itu perlu dikelola. Sampai hari ini pun luka saya itu udah eskalasi campur-campur. Saya udah ratusan kali minta maaf sama mama saya, tapi dampaknya itu harus terus dikelola. Makin lama makin sedikit, tapi masih ada. Ditambah ketika mama saya meninggal, campur aduk perasaan saya. Pengalaman yang membuat kita merasa paling takut, paling sedih, paling kecewa, paling bahagia, itu yang tubuh dan otak ingat. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kenangan yang buruk, satu kenangan buruk bayar dengan 1000 kenangan bahagia. Itu pun sebenarnya nggak cukup, tapi itu membantu. Kalau Bapak Ibu Anda pernah melukai pasangan Anda karena satu kalimat, Anda harus ganti dengan 1000 kenangan baik untuk dia. Kalau ada satu perkataan dan perilaku yang buruk terhadap anak Anda, dan dia bilang itu melukai hati saya, Mama, Anda harus ganti 1000 kenangan baik. Anak saya itu suka pudel. Saya tuh nggak suka binatang. Saya benci sama binatang. Saya membayangkan jari-jarinya pudel aja jijik dan takut. Jadi waktu suami saya dan anak perempuan saya berkompromi untuk mengambil anjing, dogi itu, saya sebenarnya nggak setuju. Tapi ya udahlah. Waktu saya ambil, mereka berjanji, kamu yang merawat, kamu yang kasih makan, kamu yang membersihkan ya. Mama nggak mau tahu, mami nggak suka. Iya mami, pokoknya aku janji. Itu masih TK. Nah anjing itu, kalau misalnya saya buka pagar, dia pasti keluar. Dan ketika keluar pertama kita bingung, mana nih, namanya Miki. Maaf ya kalau ada yang namanya sama ya, semoga gak ada ya. Terus selalu dikembalikan sama satpam kampung, Bu anjingnya Bu, oh iya makasih. Terus berapa minggu lagi keluar lagi tuh, terus kembalikan lagi sama satpam kampung. Sampai satu hari keluar, saya santai, nanti juga dikembalikan. Tapi gak kembali Bapak Ibu. Wah, anak saya pulang tuh, masih TK. Saya bilang gini, Dek, Miki hilang. Loh kok bisa hilang Mami? Tadi keluar, gini. Dia nggak nangis, dia nggak ngomong apa-apa. Hari berjalan seperti biasa, dia tetap sekolah, dia tetap makan, dia tetap bermain. Tiba-tiba kita lagi sibuk apa di suatu hari, dia itu duduk di kursi, terus tiba-tiba dia nangis. Wah, loh kenapa Dek? Ada apa Dek? Mama Miki di mana? Aku kangen sama Miki. Kita pikir tuh konyol banget, cuman dogi, itu cuman animal, cuman binatang. Itu dia sakit Bapak Ibu. Dia terluka tapi dia nggak bisa ngomong. Wah waktu itu saya sudah melukai batin dia. Saya mempersiapkan diri bertahun-tahun mempelajari pudel itu kayak apa, merawatnya gimana supaya saya bisa mencintai pudel. Sampai di usia berapa tahun ya, belasan tahun, kelas 3 itu TK terus kelas 3. Saya tuh kasih hadiah. Saya tuh buka di handphone saya pas ulang tahun dia bilang gini, yang ngisi itu dia, today is my birthday Mami.
beliin aku pudel ya. Itu saya nangis. Dia tuh terluka sampai saat itu. Akhirnya saya beli pudel, saya bilang sama dia, Audrey, ini mama mau memperbaiki apa yang mama telah salah sama kamu. Mami mau memperbaiki luka yang mami buat di dalam diri. Terus dia senyum. Terus saya gini, tapi sebenarnya saya cuma mau memastikan, sebenarnya kamu udah nggak pernah nangis dan terluka lagi karena nggak pernah sedih lagi tuh dek karena Miki. Loh mah barusan minggu lalu waktu kita ke Starbucks, mama papa di depan, aku di belakang, aku itu nangis loh mah, ingat Miki. Jadi jangan pikir kalau kita sudah rekonsiliasi dan semuanya dia tertawa itu lukanya sembuh, belum tentu. Kalau kita nggak peka, luka yang semakin dalam, dia menjadi pemberontak, dia menjadi orang yang tiba-tiba sulit, dia menjadi orang yang menjauhi kita, argumentatif seperti saya dan mama saya. Jadi luka itu harus diproses, harus disembuhkan, digantikan dengan kenangan baru. Jadi Bapak Ibu, Papa, Mama, Ayah, Bunda, kalau pergi kemana-mana sama anak-anaknya, ingat tujuannya itu bukan ke sana, makan, foto-foto udah selesai. Anda sedang menenun kenangan. Bikin kenangan sekuat-kuatnya sampai kenangan yang buruk itu lemah, kenangan yang baik itu yang dia ingat. Kasih yang kuat. Dengan menatap matanya, dengan menyentuh, tadi lo digendong, itu senang banget. Kelihatannya waktu digendong, oh jangan mah, tapi dia senang. Dia happy. Karena saya tahu luka trauma itu yang harus saya bayar itu mahal. Saya tuh ketika saya masuk ke kamar anak saya, sebelum saya tidur selalu saya tanya, did I hurt you today? Hari ini mami ada melukai kamu gak? Karena kita nggak tahu, bisa jadi perlakuan yang kita anggap baik, proteksi, menyayangi itu tetapi menyakiti dia. Memori emosional tuh punya data. Tubuh kita itu ada data kita semua yang kita bahkan nggak ingat. Tubuh itu menyimpan jejak rasa dari semua hasil auditori kita. Nada bicara, musik, visual, ekspresi wajah orang, kinestetik, gerakan, tadi digendong ya, digendong, itu tubuh kita tuh ngerekam semua itu, ada filenya. Bau khas tertentu, semua itu jadi data bawah sadar kita yang bisa menjadi pemicu respon emosional kita tanpa kita sadari. Waktu dengar lagu tertentu, mungkin ibu-ibu ingat ini dulu lagu tahun Tembang Kenangan, ya aku pernah loh pergi sama temanku dengar lagu ini. Saya itu bukan hanya takut sama pagi dan membenci pagi. Saya itu takut mendengar suara sembahyang di audio. Karena jam 3 itu kan orang sembahyang ya. Jadi saya kalau dengar itu saya ketakutan. Saya bukan ketakutan sama satu kelompok agama, bukan. Saya takut sama kenangan papa saya meninggal di rumah sakit jam 3 pagi. Kursinya putih, bahannya kayak gini keramik, dan pada waktu itu ada suara dari itu, pengeras suara itu. Jadi setiap dengar lagu itu tuh hati saya tuh sakit dan sedihnya luar biasa. Jadi apa yang dilihat oleh mata, yang didengar sama telinga, dan semua yang direkam oleh audio visual kita ini, itu nggak pernah hilang Bapak Ibu. Itu direkam dan ada memorinya di dalam tubuh kita. Nanti satu hari kalau tubuh merasa ini familiar, mirip, walaupun sama sekali nggak mirip, tubuh itu akan bereaksi, marah, takut, sedih, dan sebagainya. Sebagai cara untuk dia melindungi dirinya. Jadi, apa yang menyebabkan jantung itu tiba-tiba berdebar? Perut itu mual, nafas itu sesak. Itu ada sebuah data, sebuah sinyal alarm yang tubuh kasih tahu. Kamu bahaya, kamu dalam ancaman, kamu harus bereaksi, kamu harus marah, kamu harus reaktif, atau kamu harus sembunyi. Jantung berdebar, tangan berkeringat, suara nada tinggi. Kenapa kalau kita tuh kadang-kadang marah sama orang tuh berteriak? Karena kita berpikir ini ada bahaya. Kalau aku berteriak, bahayanya hilang. Dia takut, dia pergi.
Kadang-kadang orang yang teriak itu bukan orang jahat. Kadang-kadang bahkan orang yang memukul dan membanting pintu itu bukan orang yang perilakunya bobrok. Bukan, dia sedang memproses luka masa lalunya. Dia ketakutan tapi dia nggak sadar. Dia pikir dengan dia banting barang, dia teriak, dia kata-katai, itu dia bisa aman. Wajah atau ekspresi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu, saya nggak pernah marah sama anak saya. Nggak perlu keluar suara, apalagi keluar suara nada tinggi. Ekspresi aja ya. Seperti orang marah dan tidak puas, itu membuat anak-anak itu bisa merekam dan takut. Lalu visualnya, tempat gelap, bau khas tertentu. Teman-teman pernah nggak bau tertentu tuh mengingatkan pada sesuatu? Saya pernah di Universitas Indonesia, saya aja lupa kenapa saya bisa sampai UI. Saya sampai sekarang bahkan bertanya-tanya, itu UI apa enggak? Tapi seingat saya itu di UI. Di UI kedokteran, saya tuh nggak tahu mau menemui siapa, saya lupa. Saya tuh cari jalan kan tuh besar banget. Saya lupa, tapi saya ingat saya tuh melewati satu jalan, baunya itu ya ampun saya nggak bisa jelasin. Terus saya baru tahu, dikasih tahu itu tuh kamar mayat. Bagian jenazah itu dipakai untuk di otopsi atau apalah ya untuk percobaan kedokteran. Saya seumur-umur nggak pernah cium bau mayat kayak gitu. Itu bau mayat segar ya Bapak Ibu ya. Kalau di krematorium kan sudah baik lah. Itu baunya itu benar-benar bau sekali. Amis banget. Jadi kalau ingat itu tuh mau muntah rasanya. Lalu perasaan, rasa ditinggal, rasa malu, rasa takut, rasa sedih. Saya barusan punya klien S1 psikologi laki-laki. Dia punya gangguan kepribadian ambang. Ketika digali, dia bilang, mama itu sering bilang, nanti jam 3 mama jemput, tapi nggak datang. Nanti jam 6 kita pergi, tapi sampai di rumah mama udah nggak ada. Kelihatannya sepele ya Bapak Ibu. Janji kehadiran kita itu. Kalau kita nggak ada, dia takut, dia kehilangan. Semua data ini tersimpan di amigdala dan hipokampus. Amigdala itu otak emosional, hipokampus itu otak ingatan, memori. Bahkan jika kita tidak mengingat secara verbal, tubuh tetap mengingat dan bisa aktif dalam kondisi yang dianggap mirip. Itu triggering. Jadi kalau Bapak Ibu bereaksi tertentu ya, marah atau apa yang, aku kok marah ya, aku kok sedih ya, aku kok takut ya, tanyakan peristiwa apa di masa lalu yang men-trigger yang mirip dengan itu. Lalu nanti saya ajarin sedikit terapi awal, bagaimana menterapi diri itu untuk mengatakan ini itu tahun 2025, ini nggak sama dengan kasus 5 tahun yang lalu, ini nggak sama dengan perlakuan papa kamu. Pengasuh adalah sumber luka terbesar. Kalimat kasar, teriakan, interaksi emosional, labeling, kamu anak pemalas, kamu nakal, kamu bikin malu. Beberapa waktu yang terakhir ini, saya ada satu klien saya itu, mamanya itu sangat sayang sama dia. Cuman mamanya itu sering ngucapin kalimat ini loh. Kamu ya sama mama kayak gitu ya, nanti kalau mamamu mati baru kamu ngerasain. Sering gak kita ngomong kayak gitu? Maksudnya untuk apa sih? Sayang kok sama orang tuamu. Mama itu gak bersama-sama kamu. Sampai hari ini dia anxiety setelah saya gali. Dia takut mamanya mati. Tapi sekaligus dia benci sama mamanya karena overprotective. Jadi ganti kalimat-kalimat itu dengan kalimat-kalimat yang lebih memeluk, lebih mendengar. Kotak emosi yang tersedia buat anak-anak itu yang dicari. Anak-anak itu gak cari orang tua perfect, tapi orang tua yang hadir, yang mendengar, yang melihat matanya. Apalagi kalau kekerasan fisik, memukul, membentak, menghina. Berapa kali? Cukup 1 kali Anda bentak dan Anda pukul anak Anda atau pasangan Anda. Itu sampai seumur hidup. Mungkin Anda minta maaf peluk-pelukan, itu dimaafkan, tapi dampaknya itu terus berkepanjangan. Ada satu teman saya, suaminya pas jatuh cinta semua ya seperti bulan madu lah ya, diagungkan, dicintai. Tapi banyak hal setelah menikah, hal-hal kecil itu membuat istrinya ini terluka. Misalnya, tolong difotoin, terus difoto, cekrek, terus dilihat, kamu tuh loh, katanya suka foto kok kayak gini, gak pinter kamu itu. Kelihatannya biasa tuh. Foto tuh yang bener harus gini, kamu
Dia bilang apa? Kamu nyuruh aku foto 1000 kali tak ambil, tak lakukan. Tapi jangan bilang aku bodoh, goblok, embel-embel itu. Itu tuh melukai aku. Dan sampai hari itu luka itu gak pernah habis sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini pernah tanpa sadar mengucapkan kalimat-kalimat menyakiti, tebus dengan kenangan-kenangan yang baik. Pernah enggak ada kalimat yang melukai kamu yang aku gak sadar? Aku mau tebus itu. Tipe-tipe interaksi emosional yang seringkali gak disadari. Misalnya interaksi yang menuntut. Misalnya, kalau kamu jaga adikmu, nanti malam mami ajak kamu jalan-jalan. Harusnya diganti apa kalimatnya? Kalau makannya kamu habisin, baru kamu boleh ikut. Kalau enggak, kamu enggak boleh ikut. Itu adalah tanda bahwa kita ngajarin anak-anak, kamu harusnya baik. Kalau enggak baik, kamu enggak boleh dapat apapun. Sehingga waktu dia dewasa, dia selalu berpikir bagaimana caranya aku harus bagus. Bagaimana aku harus bagus, aku enggak boleh gagal. Takut sekali untuk gagal. Kalimatnya harusnya diganti. Misalnya, kalau kamu sudah makan kenyang, perutnya enak, nanti kita jalan-jalan ya. Itu harusnya. Misalnya kita itu capek, rumah berantakan. Mbok, kamu tuh ngerti mama gitu loh, mama ini udah capek kerja seharian, gak ada pembantu, bapakmu gak pernah pulang. Aduh, mama ini stres loh. Ini yang ketawa-ketawa ketahuan ini. Kamu itu kan udah kelas 5 SD, udah gede. Kamu kan udah SMP. Mbok, tolongin mama gitu loh. Mama ini lo gak ada yang nolong. Anda aja jadi orang tua gak sanggup menanggung emosi Anda. Ini Anda kasih ke anak Anda yang kelas 5 untuk nanggung emosinya Anda. Anak Anda disuruh jadi orang tua untuk orang tuanya. Mana mampu Bapak Ibu? Gak sanggup mereka. Apalagi kalau kita teriak, diam, jangan nangis. Diam gak? Berhenti gak? Jangan lompat-lompat. Terus dia diem, terus kita bilang, oh kayak gitu caranya ya, harus diteriakin baru dia berhasil. Enggak loh, mereka nggak ngerti loh itu. Anda pikir, oh hebat, ini caraku oke. Mereka nggak ngerti apa maksudnya disuruh diem. Mereka itu berhenti karena takut. Anda tidak sedang mendidik dia untuk behave, jadi orang yang berperilaku baik. Cuci piring gitu loh, bajunya dirapiin gitu loh. Kalau enggak nanti kamu nggak kasih jajan ya. Terus dia benerin. Kita pikir anak kita ngerti, enggak, dia nggak ngerti. Dia cuma takut nggak dikasih uang jajan. Jadi banyak sekali interaksi-interaksi kita yang sangat menyakitkan. Interaksi yang represif, emosi dianggap musuh. Anak waktu nangis, udah jangan nangis, jangan nangis. Saya masih ingat tuh anak sekolah minggu disuruh mamanya ngambilin makanan buat adiknya perempuan. Ambilin makanan, oh enggak malu, ambil kamu laki-laki, ayo yang ngurus rumah tangga itu laki-laki. Aduh, anak 11 tahun disuruh ngurus rumah tangga. Ayo kamu anak laki-laki, ayo kamu yang maju. Akhirnya dia malu-malu gitu ya, ngambil makanan. Itu kalimat-kalimat yang kelihatannya memotivasi, tapi itu melukai dan membebani emosional mereka Bapak Ibu. Lalu proyektif, jadi melemparkan luka atau kesalahan kita itu kepada anak. Kamu tuh kayak papamu, kamu tuh kayak mamamu, susah dikasih tahu. Bapak Ibu, kalimat kamu tuh kok susah dikasih tahu itu menyakitkan loh Bapak Ibu. Sangat menyakitkan. Saya paling gak suka ada orang ngomong, kamu tuh susah dikasih tahu. Itu rasanya itu beban mental banget gitu ya, kayak kita itu bebal banget, pengecut banget, pemalas banget itu. Harusnya kalimatnya apa kalau dikasih tahu gak ngerti? Oh, kayaknya kamu ada yang belum ngerti ya. Mana bagian yang kamu gak ngerti? Mungkin mami kurang menjelaskan. Itu kalimatnya harusnya yang tepat. Aduh bu, kesuwen bu. Iya, saya tahu kesuwen memang. Kesuwen memang. Saya selalu bilang, membereskan lantai yang udah bercacaran susu itu cuma butuh 5 menit. Tapi Anda membentak dia dan mengucapkan kalimat yang jahat, Anda butuh seumur hidup untuk memperbaikinya. Jadi kalau di rumah itu berantakan itu, jangan emosi, caranya nanti ada ya, stop, pause dulu. Saya selalu bilang sama klien saya yang emosional sama anaknya,
Jangan mengucapkan satu kalimat pun kalau kamu nggak yakin bahwa kalimat itu aman buat anakmu. Jangan keluar satu kalimat pun. Masuk dulu ke kamar, stop, pause dulu, penundaan pemahaman, masuk kamar, terapi dirimu dulu, tarik nafas gitu. Nah, memang kesuwen, tapi nanti kalau sudah dilatih, kita akan mulai terbiasa. Karena satu kalimat itu bayarannya mahal, Bapak Ibu. Semua katanya itu ada harganya. Apalagi nih ya Bapak Ibu yang apa itu rohaniwan ya. Kan kita semua orang Kristen. Jangan mengancam, jangan mengintimidasi. Saya kemarin lihat di TikTok itu saya sedih ya gitu ya. Dia bilang gini, badannya bertato semua perempuan. Saya Kristen tapi saya nggak pernah ke gereja. Saya Kristen, saya menyembah dan percaya Tuhan Yesus, saya tapi benci sama semua orang Kristen. Terus dia cerita, ya tante saya itu guru sekolah minggu. Kalau di minggu dipanggil, Miss, Ma'am, semuanya seneng, oh iya enak gitu ya. Tapi kalau di rumah, dia itu anak angkat dari adik mamanya, jadi dia ikut sama tantenya ya. Mamanya itu hamil di luar nikah, dia bilang, kamu itu anak haram, kamu itu gak jelas ayahnya siapa. Dan itu melukai dia. Itu baru satu, dia bilang, aku pernah satu hari dapat hadiah sandal Hello Kitty, masih TK apa SD. Saya ke sekolah minggu dong dengan semangat. Waktu sampai sekolah minggu ibu pendetanya bilang gini, kok ke gereja pakai sandal, Tuhan marah loh nanti, Tuhan gak suka, gak sopan. Dia tuh langsung misuh, hari ini dia baru sadar, ya anggaplah ya misalnya apel gitu ya, wapel tenan kok ibu pendetaku iku. Dia bilang gini, saya itu pulang dari gereja itu takut disambar petir, dia bilang gitu, karena Tuhan katanya marah. Dia bilang, benci aku sama orang Kristen itu. Nah itu loh, mengancam, berteriak, mengintimidasi itu gak akan pernah berhasil Bapak, gak akan. Tapi hadir, menerima, gentle parenting, sabar, pelan, slow, itu anak-anak tuh merasa diterima dan dihargai. Interaksi-interaksi itu yang direkam sama tubuh. Transaksional, jika maka, kalau kamu gini baru kamu gini. Simbiotik, yaitu ketergantungan emosional yang tinggi, anak harus bertanggung jawab terhadap emosi orang tuanya. Satu waktu ada, ini cerita dari salah satu konselor kami ya di Ketemahan Berteduh. Saya pernah izin dan dia bilang boleh dibuat kesaksian. Jadi ada salah satu konselor kami itu mau masuk sekolah S2. Kami kan ada program S2. Dan di situ ada pertanyaannya. Ini perempuan Bapak Ibu. Apakah kamu pernah berhubungan seksual di luar nikah? Ya ini pertanyaan hanya untuk yang masuk sekolah teologi ya. Jadi kalau yang mau daftar di sekolah non teologi jangan takut nggak ada pertanyaan ini gitu. Terus dia bingung. Singkat cerita, lalu dia konseling sama saya, dia bilang, Ci aku bingung karena aku nggak mau bohong. Tapi aku takut Ci, kalau saya tulis sejujurnya aku nggak diterima. Lalu dia cerita, pada waktu kecil mamanya itu majelis, sangat dihormati. Dan karena sangat rohani dan sangat dihormati, dia itu suka menyediakan makanan, ada ikan, ada sayur, suruh kasih ke pendetanya. Nah anaknya ini yang sering disuruh. Nah satu hari dia bilang, ini anter ya ke ibu pendeta, tapi tunggu ikannya belum mama beliin. Oke. Nah aku tuh terlalu kesenangan Ci, karena biasanya kalau nganter itu sama ibu pendetaku aku dikasih uang jajan. Jadinya dia sampai lupa tuh mamanya bilang tunggu ikannya belum dibeliin. Dibawalah itu, dikasih ke ibu pendetanya, betul dia dikasih uang jajan, dia seneng tuh pulang. Ya tengah jalan, kamu dari mana? Kok bisa beli es itu? Aku dikasih uang jajan. Loh, kok bisa? Aku tadi nganterin. Langsung dimarahin, dipukul, dimarah-marahin. Kan mama udah bilang jangan dulu. Mamanya ini memukul itu bukan masalah ngasih sayur tanpa ikan tuh berdosa. Tapi merasa apa dia? Malu, gengsi, tapi anaknya tuh dipukul. Ci aku tuh dipukul sampai teriak, mama sakit, mama udah, mama pukul sampai saya masuk di kursi itu dituarak, dipukul lagi. Jadi emosi malunya itu ditanggungkan ke anaknya, dipukul gitu. Dan dia bilang gini, hanya gara-gara seekor ikan ya kamu tuh memperlakukan kayak gitu. Itu luka yang sangat dalam. Satu waktu, itu waktu kecil ya, setelah dewasa, dia itu beberapa kali pacaran itu putus. Tapi yang terakhir paling menyakitkan.
Jadi kan di masa-masa online dikenalkan, seringlah dia Zoom atau WA video call dan berjalan lancar beberapa bulan. Singkatnya, mau bertemu, datanglah laki-laki ini ke kotanya. Setelah bertemu, berjalan dengan baik. Tapi tiba-tiba setelah itu cowoknya bilang, aku nggak bisa ngelanjutin. Kenapa? Ya nggak bisa aja, nggak ada penjelasan. Sejak itu dia marah dan merasa dirinya nggak berharga. Dan dia pengen balas dendam sama Tuhan. Ya balas dendamnya bisa kemana-mana ya, padahal yang nyakiti kan bukan Tuhan. Tahu nggak caranya dia balas dendam? Dia sengaja melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis. Pilihan saya itu cuma satu, Cik. Kalau sama laki-laki saya bisa hamil. Maka saya pilih yang aman, tapi saya mau balas dendam. Mama saya dan Tuhan. Katanya saya berharga, gara-gara ikan itu loh. Aku dipukul, dan sekarang bener aku gak berharga. Laki-laki ini meninggalkan aku tanpa penjelasan. Mereka berhubungan seksual, jadi lesbian cukup lama. Sampai satu waktu teman saya ini, listener ini datang ke rumahnya, ngambil earphone temennya itu, pasangan lesbiannya itu, lalu jatuh. Lalu si temen pasangannya itu ambil, terus cuma diginiin loh, kamu itu ngerusain barangku. Jadi bercanda sayang. Nah ini familiar, triggering. Ini padahal cuma diginiin, dulu dipukul sampai dikejar, tapi ini nggak sama kasusnya. Seharusnya mereka saling cinta kan, karena sama-sama terluka ceritanya dia. Tapi begitu dia digituin, dia langsung ambil uang, dia bilang, dilempar ke mukanya. Nih makan tuh uang. Aku sama earphone itu lebih berharga earphone itu daripada aku ya. Ini bukan masalah ikan, ini bukan masalah earphone, ini masalah luka. Kejadian familiar. Nah setelah itu dia berdoa, dia minta ampun sama Tuhan dan dia bilang, Tuhan tuh mengingatkan aku, Cik, dua orang yang terluka tidak mungkin bisa benar-benar saling mencintai. Anda gak bisa hidup tenang, teduh kalau Anda dan partner Anda gak dipulihkan. Yang ada adalah siklus luka, bikin luka lagi. Dari Anda jadi korban, Anda jadi pelaku. Terus begitu. Maka saya berdoa dan berharap kalau di sini ada siklus yang terus diturunkan. Hari ini ada break the cycle, ada breakthrough. Ini harus berhenti di saya. Ini nggak boleh lanjut ke keturunan saya, harus berhenti di saya. Saya harus pulih, saya harus sembuh, saya harus bertobat. Semua penderitaan emosional itu menyakitkan Bapak Ibu. Kalau ada orang yang menyakiti kita dan ternyata kita bisa mengampuni dengan mudah, enggak, aku memang terluka sih sama dia. Tapi ya tak pikir-pikir, ya udahlah nggak apa-apa, namanya manusia, nggak ada yang sempurna gitu-gitu. Aku nggak terluka. Kalau kita bisa mengampuni dengan mudah, itu cuma dua kemungkinannya. Satu, Anda tidak betul-betul terluka waktu itu. Ya. Yang kedua, Anda tidak betul-betul mengampuni. Jadi jangan hari ini Anda bebas, nanti di sesi akhir ini saya kasih kebebasan kepada Anda. Ngomong kalimat yang kalian pingin ngomong, yang kalian gak bisa ngomong. Karena Anda itu merasa diri Anda itu punya status. Anda harus bebaskan emosi-emosi yang terjebak itu. Orang yang terluka itu pasti melukai orang lain. Tidak bisa tidak. Ini cara orang yang terjebak dengan lukanya, dengan memori emosionalnya. Bentuknya itu 5 lah kira-kira. Anda bisa fight, ya. Ketika ada orang yang bersikap buruk, tadi saya kasih contoh, misalnya Anda disalib, Anda turun dari mobil, Anda gebrak mobilnya, kamu kurang ajar ya, itu Anda sedang fight. Tapi masalahnya itu bukan orang itu, masalahnya di dalam dirimu itu ada sinyal dari tubuh yang bilang bahaya, bahaya. Bertarunglah, bertarunglah. Jadi Anda turun, Anda mungkin meludah, Anda mungkin tampar, Anda mungkin gebrak mejanya atau mobilnya. Ini bukan soal moral, ini bukan soal apalagi, oh kamu bukan orang Kristen makanya nggak lembut, bukan itu Bapak Ibu. Ini bicara memori emosional itu ketemu. Ini aku terancam, aku harus melindungi diriku. Seperti kalau aku lihat ular, aku ambil pentung. Seperti lihat ular, aku bisa pilih yang kedua, lari. Ketika orang menyendiri, menghindari pembicaraan, itu mereka sedang melindungi diri mereka. Ada satu luka yang mereka hindari.
sesi tadi, ceritakanlah cerita yang tidak boleh, yang tidak bisa kamu ceritakan. Saya tuh bikin seminar gitu, mesti ada, tadi yang di sini kok puji Tuhan nggak ada, mesti ada yang datang ke saya kayak gini, Bu, kalau nggak ada cerita yang tersimpan gimana? Saya bilang, itu adalah metode pertahananmu. Kamu ingin terlihat baik. Kamu ingin terlihat kuat. Kamu ingin terlihat pengampun. Kamu ingin terlihat hidupmu baik-baik saja. Itu adalah caramu melindungi dirimu sendiri. Semalaikat-malaikatnya orang tua kita pasti pernah meninggalkan cacat emosi. Pasti. Freeze itu mati rasa. Kadang sifat kita atau sikap kita yang nggak tahu melakukan apa, itu karena kita sedang, ya tadi, gangguan mental yang kepribadian ganda itu freeze menuju flop. Jadi dia mati rasa, diblokir, dia ganti, lompat keluar dari dirinya sendiri. Itu dalam gangguan mental namanya disosiasi atau disosiatif. Pada orang gangguan mental, bahkan dia bisa lihat dirinya keluar, terus, nah ini orang kalau goib kan menganggap itu arwah keluar ya gitu ya. Tapi dalam kesehatan mental itu diri itu terpisah. Dan diri yang terpisah itu bisa lihat, saya pernah loh di titik itu Bapak Ibu. Saya tuh bisa kayak keluar dari diri saya dan saya lihat, saya tuh sedang ketakutan, saya sedang apa. Itu adalah tubuh kita bereaksi menutup akses kepada memori yang menyakitkan. Keluar aja dari sini. Itu persis orang koma. Kalau terlalu sakit dia nggak tahan, Tuhan bikin koma supaya nggak kesakitan. Nah, cara otak komanya itu adalah keluar dari jiwanya. Itu gangguan mental. Terbelah beberapa kali. Ya. Bessel van der Kolk, ini tokoh karya utamanya The Body Keeps the Score. Tubuh itu ada datanya. Trauma tidak hanya disimpan di pikiran, tapi di dalam tubuh. Jadi trauma itu, jadi memori itu bukan di otak loh Bapak Ibu. Memori itu di seluruh tubuh kita. Di seluruh tubuh kita itu ada memorinya. Kalau Bapak Ibu ke tempat yang misalnya rawa atau becek dan tidak tahu dalamnya gimana, Bapak Ibu pasti trial dulu, gitu kan? Karena kaki Bapak Ibu itu punya memori. Kalau posisi yang gini aku aman, tapi kalau nggak kelihatan dasarnya, aku bisa jatuh, aku bisa tenggelam. Tangan Bapak Ibu itu juga ada memorinya semua. Bapak Ibu pernah nggak merasa takut melakukan sesuatu karena kalau Bapak Ibu melakukan itu, Bapak Ibu akan mengalami satu hal yang menyakitkan, ada nggak? Ada klien saya yang takut masak karena apa? Karena pernah gasnya meledak, sejak itu dia takut masak. Saya ini hamba Tuhan, konselor, saya takut naik pesawat terbang. Makanya saya kalau pergi-pergi ada tip horenya itu Pak. Karena apa? Tahun 97, hamba Tuhan yang mendampingi saya, itu meninggal kecelakaan pesawat. Dan semua kru dan awak pesawatnya itu meninggal. Waktu saya berangkat dari Surabaya ke Semarang, dia orang Semarang, itu kayak aman. Tapi begitu saya lihat mayatnya, kakinya udah nggak ada, matanya udah nggak ada. Saya tuh pulang dari Semarang ke Surabaya itu rasanya cuman kayak duduk, terus kayak udah sampai. Saya tuh ada masa itu hilang gitu loh. Loh kok sudah turun ya? Sejak saat itu saya naik lantai tinggi aja itu lihat ke bawah itu jantung saya tuh kayak mau pingsan kayak itu. Saya takut sama ketinggian. Dulu enggak, sebelumnya saya kalau naik pesawat sudah nyampe saya masih tidur, loh udah sampai tuh nyaman, tenang. Sekarang tuh tegang sekali karena ada trauma-trauma. Dan semua trauma ini sebenarnya memang tidak bisa sembuh total. Makanya jangan percaya janji-janji orang yang ngomong trauma hipnotis, terapi hipnotis, terapi NLP dan segala macam bisa menyembuhkan trauma sampai sama sekali hilang. Nggak bisa. Nggak bisa, tetap dampaknya itu ada, hanya bisa diminimize dan dikelola responnya. Dampaknya itu terus ada, makanya jangan sampai membuat orang trauma ya Bapak Ibu. Dosanya itu seumur hidup, karena dia nanggung penderitaan akibat perkataan dan perbuatan kita. Makanya jangan menyakiti orang lain juga, karena kita juga tidak mau disakiti.
Jadi karena tubuh yang sedang bergulat dengan memori emosionalnya, konseling saja itu tidak cukup, harus ada namanya terapi somatik. Nah nanti ini yang saya akan berikan di awal di sesi yang ketiga ya, terapi tubuh. Tubuh itu hanya paham aku aman dan tidak aman, cuman paham itu. Ada bahaya atau tidak ada bahaya. Kalau bapak ibu marah, tubuh sedang kasih tahu kamu nggak aman, ayo teriak, ayo marah. Kalau bapak ibu sembunyi, resign kerja, mundur dari persekutuan, nggak mau ikut pelayanan, bapak ibu sedang menarik diri. Itu bapak ibu dapat sinyal dari tubuh, kamu nggak aman, ayo pergi dari sana, flight, lari. Kalau fight itu bertarung, kalau flight itu lari. Aman tuh tenang, diterima, tidak dihakimi, tidak takut, tidak malu. Nah ini bisa diajarkan pada waktu anak-anak. Anak-anak waktu nangis, waktu dia tantrum, banting-banting barang, usia tertentu kan yang tahu psikologi perkembangan, usia 2 tahun atau berapa itu, anak itu normalnya membuang barang. Lah kita waktu buang-buang barang, kamu tuh kok nakal toh, tanganmu kok gratil toh, kamu tuh gak bisa dikasih tahu. Itu kalimat-kalimat yang menyakiti dia dan masuk ke otak dia. Aku adalah beban, aku adalah kesalahan, aku ini biang masalah, aku ini dan terusnya terus. Tapi pada waktu dia nangis, tantrum, tendang-tendang karena nggak dibeliin tas, nggak beliin es krim, yang kita harus lakukan adalah tunggui dia. Oke, kamu sedih ya? Kamu nangis, iya nangis aja nggak apa-apa. Mami ngerti kok kamu sedih. Jangan malah di mall, diem nggak, bikin malu aja, diem nggak, tak tinggal lo ya. Ayo. Ya, terus atau lagi apalagi kalau kita lihat anak orang lain gitu di video, ini di video misalnya itu ya, anak tantrum misalnya. Itu dikasih waktu, iya, tunggu aja. Kamu marah ya, iya. Kamu marah karena mama nggak kasih es krim, tapi mama tetap nggak bisa kasih es krim ya, karena kamu batuk. Iya, mama ngerti kok kamu marah. Udah selesai marahnya. Ya udah, dihapus air mata, yuk pulang, peluk dulu, gitu. Diselesaikan emosinya. Karena anak nggak tantrum di masa kecil, nanti tua dia tantrum. Di sini nggak, yang ketawa-ketawa ini kayaknya ya, pasangannya tantrum semua ya. Rewel banget. Iya. Anak tidak tahu bahwa orang tuanya bermaksud baik. Jangan pernah mikir, maksudku kan baik. Anak itu nggak ngerti, otak kognitifnya belum bertumbuh. Anak itu nggak ngerti kalau minum obat itu baik. Anak itu nggak ngerti kalau dilarang main jauh-jauh itu maksudnya baik. Nggak ngerti anak-anak itu. Mau dijelasin pakai kata-kata apapun nggak bisa. Anak-anak itu otak emosionalnya yang lagi berkembang. Jadi berkembangnya nggak serempak. Otak berpikirnya nanti 25 tahun baru sempurna. Yang anak-anak tahu tuh otak emosional, artinya yang seru, yang menantang, yang rame, yang egosentris. Aku dapat ini, aku seru, rame, itu yang anak-anak mau. Jadi anak-anak itu nggak ngerti. Bukan hanya anak-anak loh, karena otak kognitif itu baru 25 sampai 28. Itu dengan catatan keluarganya, lingkungannya baik. Kalau lingkungannya nggak baik sampai 40 tahun tuh bisa jadi otaknya masih otak 14 tahun. Banyak saya nemu klien begitu. Iya, jadi pinter, jadi secara IQ dia tinggi, secara emosi itu rendah banget, rendahnya minta ampun. Saya sampai heran, saya nangani klien umur 42 ini sama anak saya yang 14 tahun aja, cara berpikirnya tuh lebih matang anak saya. Tapi saya nggak menghakimi karena memang lingkungan yang membuat seperti itu. Jadi anak-anak tuh nggak akan ngerti, termasuk remaja, 17 itu maksudnya remaja loh ya, 18 tahun. Kamu tuh jangan pulang malam-malam, nanti kamu dibunuh, diperkosa, dibegal, nanti begini-begini. Anak itu kan bilang, apa sih mama ini? Anak itu gak akan ngerti, oh mamaku begitu sayang, begitu mencintai aku. Enggak, yang dia tangkap, mamaku ini mencekno, gak percayahan, kuno, kolot, gak ngerti seru-seruan, gak ngerti kesenanganku. Itu yang mereka tangkap. Itu yang mereka tangkap. Anda mau jelaskan pakai ayat apapun, karena dia lihat, loh anaknya orang lain loh pergi jalan-jalan, enggak apa-apa loh pulang aman-aman saja, loh mamaku kok takut dibunuh, takut diperkosa, takut apa. Jadi marah, jadi benci. Padahal mamanya sayang. Waktu saya terapi satu orang, itu dia anak tunggal. Dia benci sama mamanya karena apa? Mau ikut kumpulan orang-orang ke gunung, nggak boleh nanti kamu jatuh bahaya. Mau renang di pantai, jangan nanti kamu tenggelam. Jadi dia itu mau pergi kemana-mana tuh sekarang takut. Ini ada tawaran kerjaan buat kamu. Oh tapi bisa nggak ya? Loh kan kamu lulusan nih. Ya tapi aku tuh belum pernah. Jadi dia penakut sekali karena dia itu dalam pikiran dia itu ya kayak perasaan
Aku kalau nggak jatuh dari gunung ya aku tenggelam. Itu aja yang dia pikirkan. Padahal udah nggak kenal. Itu nggak terjadi. Tapi tubuh tuh ngerekam itu jatuh dari gunung atau tenggelam. Tubuh itu nggak bisa tahu. Itu kan dulu waktu kamu izin mau ke pantai. Itu kan dulu waktu kamu izin naik gunung. Ini tuh lain kasusnya, tubuh nggak ngerti itu Bapak Ibu. Tubuh cuma kenal dua, yaitu aman dan tidak aman. Dan semua yang membuat anak malu dan takut itu tandanya tidak aman. Apa aja, jangan mempermalukan anak Anda, jangan memukul di depan orang lain, jangan memarahi di depan orang lain, jangan jewer di depan orang lain, itu mempermalukan dia sekali dan membuat dia takut. Dan itu akan teringat terus. Ya. Lalu John Bradshaw, ini bayangan sedikit teori-teori inner child dan trauma yang akan didapatkan kalau ikut certified ya, certified the art of listening. Inner child, anak batin. Jadi di dalam diri kita itu semua ada anak kecil yang belum selesai dengan emosinya. Jadi kalau menterapi itu manggilnya harus Foni kecil, kamu aman. Ya, ngomongnya tuh pada Foni kecil. Karena Foni dewasa itu tahu firman Tuhan bilang begini, jangan kamu khawatir, kasihilah orang tuamu, tahu. Tapi Foni kecilnya belum tahu. Jadi yang diterapi Foni dewasa, reparenting, mengasuh Foni kecil. Jadi Bapak Ibu guru di sini jangan sibuk mengasuh anak orang, tapi anak di dalam diri sendiri ini belum diasuh, belum disembuhkan, belum dipulihkan. Ada anak kecil-kecil di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Anak kecil di dalam diri kita itu tetap hidup, butuh pengakuan, butuh pelukan, butuh pemulihan. Kita mengasuh ulangin lagi, mengulang lagi. Kayak cerita sore itu loh ya, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Yang nggak nonton nggak tahu ya udahlah ya. Ya. Jadi anak kecil yang dulu ditolak itu nggak cukup mamanya datang, mama minta maaf ya, dulu tuh mama tuh soalnya nggak punya uang, susah, jadi suka bentak kamu. Oh iya mama, makasih. Oh Tuhan memberkati pemulihan kita, itu bagus Bapak, itu bisa terjadi, itu mujizat Tuhan. Tapi jangan pikir setelah itu, karena banyak klien saya bilang, saya itu memang dulu suka mukul anak saya, tapi saya sudah rekonsiliasi. Loh iya sudah dimaafkan, tapi tubuh ini belum selesai. Makanya saya bilang kecil saja perkataan dan perilaku kita, bayarnya itu seumur hidup. Harus diasuh, harus diingatkan, Foni kamu aman, sudah tidak ada lagi yang mengancam, tidak ada bahaya. Karakteristik emosi itu harus diungkapkan, ya. Dia itu adalah hadiah Tuhan, termasuk ada kecemasan, kekhawatiran, tekanan, takut, itu sistem alarm, tujuannya untuk melindungi diri. Jadi tadi saya katakan emosi dan gangguan mental itu spektrum. Ya ada gradasi, nggak ada orang benar-benar normal 100%, nggak ada. Kalau terlalu banyak serotonin, kita tuh jadi seperti orang-orang yang ketawa di jalan sambil bawa boneka itu loh. Itu terlalu banyak hormon happy-nya, itu namanya overaktif. Ya, tapi kalau kurang serotoninnya, terlalu sedikit, itu namanya underaktif. Ya itu tadi, mendapat pengalaman-pengalaman bahagia tapi nggak bisa tersenyum, malah takut dan melarikan diri. Jadi orang-orang yang ketawa-ketawa itu ya, itu mereka secara hormon itu serotoninnya bisa jadi terlalu banyak produksinya, tidak seimbang. Sehingga dia tidak ada rasa malu dan cemas. Mau telanjang kayak mau ditabrak mobil dia nggak takut. Karena itu masalah ilmiah, masalah biologis, senyawa-senyawa kimia yang kurang. Nah ini Bapak Ibu, emosi itu kita cuma tahu sedih, apalagi senang, terus takut, marah, malu, terkejut. Padahal ini itu hanya sepersekian dari nama-nama emosi. Cara untuk menterapi perilaku sulit kita adalah namai emosimu. Aku sedih, marah itu second emotion, itu emosi kedua. Orang yang sedih atau marah itu biasanya ada akar emosi yang lain. Aku merasa direndahkan. Aku merasa tidak berharga, aku merasa dimanfaatkan, aku merasa tidak berdaya, aku merasa sangat terganggu, aku merasa aku kewalahan.
Jadi ketika misalnya ada pimpinan ngasih pekerjaan yang banyak, saking dia nggak tahan tuh dia marah, dia banting-banting, dia tiba-tiba resign. Marah itu second emotion, emosi kedua. Sebenarnya dia bukan marah, tapi dia itu kewalahan, nggak sanggup terima sebegini banyaknya pekerjaan. Jadi pada waktu Bapak Ibu mengalami satu emosi negatif, namai emosinya. Itu akan sangat membantu. Bagaimana Anda bisa mengusir sesuatu yang Anda tidak tahu apa namanya? Bagaimana Anda bisa meredahkan sesuatu yang Anda tidak tahu itu apa yang mau diredahkan? Dan inilah butuhnya konselor. Namai itu nggak gampang, custom banget. Saya itu punya luka batin karena ditinggalkan papa saya. Suatu hari saya berkenalan dengan seorang yang ya rohaniwan lah ya. Kemudian kita berkenalan lewat chatting karena ada urusan mengenai ya Yayasan Teman Berteduh. Singkat cerita, waduh Bu Foni, saya kepingin ketemu. Dia usianya di atas saya sih ya, tapi nggak jauh sih sebenarnya. Cuman tampilannya memang kayak bapak-bapak gitu lah ya. Kemudian, oh iya Pak, mari kita ketemu. Waktu saya ketemu, saya masuk kantornya, saya cerita banyak sekali. Saya tuh konselor, saya gini. Terus tiba-tiba dia bilang gini, Bu Foni luar biasa banget ya strugglingnya ya sebagai seorang yang gangguan mental, konselor dan sebagainya. Dia senang banget dengan pelayanan Teman Berteduh. Bu Foni, saya mau cerita satu cerita yang hampir saya sudah nggak pernah cerita. Dia cerita bahwa anaknya itu meninggal, anaknya yang kedua, dan sejak itu dia mengalami banyak luka, trauma dan sebagainya. Ya akhirnya kita berbincang, jadi pembicaranya kayak semi konseling gitu ya. Udah, setelah pulang dari sana, saya itu merasakan satu perasaan yang saya nggak tahu sebut apa, tapi jantung saya itu berdebar. Saya tuh kayak nggak bisa tenang, tidur nggak bisa, kenapa ya? Mau nangis nggak bisa, tapi kayak mau marah, kayak sedih, tapi dominannya sedih. Nah ingat, sedih itu second emotion. Cari yang keduanya, aku akarnya. Lalu saya pikir-pikir apa ya? Saya namain apa ya? Kenapa ya? Nggak tahu nggak Bapak Ibu? Saya dapatnya itu sampai saya bergetar tangan saya. Yang saya rasakan itu adalah perasaan rasanya punya papa. Itu kalimat custom Bapak Ibu, nggak bisa buat semua orang. Jadi waktu saya lihat dia itu, saya merasa, saya tuh lihat papa saya yang bangkit dari kubur gitu loh. Oh ini tuh rasanya punya papa didengerin. Pak, aku tuh pernah gini dan waktu itu aku terluka loh Pak. Oh iya. Jadi waktu saya tuh perasaan yang bergejolak itu, tahu nggak Bapak Ibu? Saya sampai masuk rumah sakit karena sesak nafas. Jadi memori emosional saya tuh bergejolak. Saya tuh baru sadar betapa rindu dan kehilangan saya terhadap papa saya. Jadi perasaan itu saya namai, perasaan punya papa. Namai emosi-emosi Bapak Ibu. Ya ini nama-nama emosi banyak banget. Ya harus digali sampai seakar-akarnya. Saya mungkin tutup dengan satu kisah. Jadi saya punya satu klien saya itu gangguan anxiety dan depresi. Lalu dia bilang setiap malam waktu dia tidur, dia tuh sering menangis tanpa disadarin. Jadi yang kasih tahu itu pasangannya, kamu tuh kok nangis toh tadi malam toh? Masuk sih, aku nggak merasa aku nangis kok. Nah kemudian dia didiagnosa depresi dan anxiety, lalu dia datang kepada saya untuk terapi. Saya gali tentang masa kecilnya. Apa perilaku keras yang pernah dilakukan oleh mamamu? Dia udah cerita papanya meninggalkan dia, jadi asumsi saya mamanya. Ya ada yang normal dan ada yang nggak normal. Oh, apa yang normal? Dicambak, ditendang, dicedukin ke dinding. Oh, saya dalam hati, oh itu normal. Saya bilang, itu tidak normal. Oke, lalu yang tidak normal apa menurutmu? Tangan saya diikat, lalu mama saya nyalain lilin, ditetesin ke tangan saya. Kalau saya nggak nurut, saya dikejar pakai pisau, biasanya saya lari ke kamar mandi, saya kunci, mama saya masukin pisau di kamar mandinya. Keluar nggak? Saya tuh gini jinjit, takut kena pisau. Dan mama saya sering bilang, kamu kalau gini terus, mami minum baygon, kamu sendirian loh, kamu nggak punya siapa-siapa loh, mama mati loh. Jadi dia waktu kecil tuh sering lihat di bawah loteng tuh baygonnya masih ada apa enggak. Dan dia sering ngintip di kamar, nafasnya mamanya tuh masih bergerak apa enggak. Jadi anak kecil pada waktu itu, dia mungkin masih main sepeda, masih ketawa-ketawa, makan es krim, tapi dia penuh dengan ketakutan. Kita nggak tahu itu, karena kita melihat, oh masih bisa makan, masih bisa tertawa, masih main sepeda. Dia anak yang terluka. Waktu dia besar, dia nangis sendirian tengah malam, dalam tidur tuh dia nangis. Kalau dia nangis, mamanya bilang, diem.
berhenti nggak air matanya? Tapi air matanya nggak bisa berhentiin, nggak boleh nangis-nangis. Dia tuh masuk ke kamar, kakinya diangkat dan bilang gini, masuk air mata. Sampai besar dia nggak bisa nangis. Dan orang yang nggak bisa nangis paling menderita. Karena emosi sifatnya itu harus diekspresikan. Waktu saya terapi dia untuk recall memori masa lalunya, pilih satu memori yang kamu sangat ketakutan. Pernah satu waktu dia bangun mamanya nggak ada. Oke, saya ajak dia tutup mata, ucapin kalimat yang kamu belum sempat ucapkan pada waktu itu. Dia teriak gitu, mama jangan pergi, mama jangan pergi, kayak anak kecil. Mama jangan pergi mama. Dan dia yang katanya nggak bisa nangis tuh nangis, nggak bisa berhenti. Mama jangan pergi. Padahal itu mamanya sudah meninggal mamanya. Mama jangan pergi. Jadi orang dewasanya itu mengerti. Dan dia bilang, mamaku kalau hidup lagi aku akan merawat dan menyayangi dia. Walaupun perlakuan mamaku kayak gitu. Itu metode mekanismenya dia, ya kan. Nggak mau dianggap anak durhaka. Dan waktu dia cerita aja dia bilang, sorry ya mama. Dia takut dianggap durhaka. Tapi itu metode mekanismenya dia, cara dia melindungi dirinya. Dan ini klien kecilnya itu masih mencari perlindungan dari mamanya yang belum selesai di masa lalu. Dia nangis, dia teriak, mama jangan pergi, mama jangan pergi. Nah, saya terapi dia, saya bilang, tidak usah lihat ke kamar mamamu masih hidup apa enggak. Tidak ada lagi pisau, tidak ada lagi tetesan air lilin. Oh, dia nangis bergetar. Ya. Anak tidak percaya kata-kata maaf, jadi jangan mudah melakukan sesuatu terus pokoknya aku minta maaf. Anak itu nggak butuh kata maaf. Ada bisa mengucapkan maaf itu bagus, tapi yang lebih penting apa? Pattern. Hari ini maaf, besok lagi Anda lakukan seperti itu. Anak butuh konsistensi dan kehadiran, diasuh ulang, di-repair, diperbaiki. Ya, saya rasa ini cukup. Ini yang terakhir ya. Anak-anak itu meminjam ketenangan, rasa aman dan kedewasaan orang tuanya. Bapak Ibu ini adalah pendidik-pendidik yang menjadi wakil bukan hanya dari Tuhan tapi juga orang tua. Mereka itu lagi mau cari pinjaman ketenangan, keamanan. Ya, setiap detak tenang hati orang tua atau guru itu dibaca oleh anak. Di sanalah sistem saraf mereka belajar dunia ini tempat yang aman. Kalau ada anak sekolah lapor sama ibu, Bu, saya lihat si Budi itu atau si Doni itu merokok, terus kita langsung ke sana. Kamu merokok ya? Itu dia sudah dapat sinyal, tidak aman, tidak aman, tidak aman. Dia akan takut, dia nggak akan konseling, nggak akan lari dan nggak akan mencari bantuan kepada Anda ketika dia depresi dan mau bunuh diri. Karena apa? Setiap kali ketemu Anda itu nggak tenang. Anda menegur, Anda memarahi. Anak itu cari pinjaman ketenangan. Jadi kalau ada anak didik kita, anak di rumah tangga kita atau anggota keluarga kita yang punya masalah, hadir dengan steady, calm, tenang. Walaupun kita memberontak. Waduh kok begini ya, kok begitu ya. Tenang, tetap steady. Anak saya waktu mau berangkat ke kuliah ke Bandung, saya bilang, Mama itu takut melepas kamu, tapi Mama percaya. Kamu dewasa, kamu bisa dipercaya. Mama cuma mau kasih tahu satu hal. Kalau kamu nanti di Bandung melakukan kesalahan dan dampaknya buruk, kamu boleh pulang sama Mama. Mama nggak akan marah, Mama nggak akan hukum kamu. Kita akan cari jalan sama-sama. Oke, konseling itu emotional care. Anda dibantu untuk mengurai setiap lapisan emosi, dikasih nama. Lalu Anda selesai dengan diri Anda sendiri, baru Anda turunkan modelnya ke orang-orang di sekitar Anda. Saya buka kolom pertanyaan, kesempatan untuk bertanya. 2 aja. 2 orang. Iya, silakan Bapak 1. Sebelum nanti kita akan bagi sesi untuk Bu, nggak usah sesi sih kayaknya. Itu Pak, ada yang angkat tangan tadi, Bapak yang baju batik. Oh, semua baju batik ya? Terima kasih buat kesempatan untuk Bu Foni. Satu hal yang saya dapatkan dari awal tadi adalah sangat membangun. Dan semua itu adalah mungkin itulah saya. Wow, tepuk tangan dulu dong. Bapak siapa Pak namanya? Pak Simada, Bu. Simada. Ya. Iya, silakan Pak. Nah, pertanyaan saya adalah apakah pengalaman masa kecil yang begitu buruk
itu membuat anak kecil itu bisa kuat dengan kehidupan yang dijalani sampai hari ini. Itu pertanyaannya, karena pengalaman tadi waktu Bu Foni bagi buku siapa yang paling sulit itu tadi, saya angkat tangan tapi tidak dapat buku. Oke. Karena saya tidak tahu bahwa angkat tangan langsung ke depan. Jadi yang sudah duluan tadi yang ke depan. Tapi semoga nanti diberikan. Oh, katanya Bu Kris Bapak terluka ya. Oke. Nah, karena menurut pengalaman yang tadi bahwa selama saya mulai dari kecil, memang kedua orang tua saya bukan tidak ada. Namun karena keadaan memang ekonomi yang sangat sulit, sampai hari ini saya masih mengingat bahwa ketika mau terima raport itu di SMP. Nah, itu ketika saya sampaikan ke orang tua tidak ada duit, jadi raport itu tidak bisa diambil, dan itu sangat melukai saya sampai hari ini. Sampai bapak saya berkata demikian, itu kita punya anjing ada 2 di kebun, kamu ambil dan kamu jual. Nah, itu bukan anjing pudel seperti tadi Bu Foni bilang yang mahal, tapi anjing kebun yang biasa. Nah, itu saya ambil. Tapi satu sisi kalau saya ambil dan saya jual, itu adalah anjing kesayangan saya. Setiap saya ke kebun memberi makanan ayam setiap sore setelah pulang sekolah, dia selalu menyambut saya. Dan itu adalah saya jadikan teman saya yang sangat paham dengan saya. Saya duduk, dia duduk di samping saya. Dan saya ketika bapak saya bilang demikian, saya nggak bisa untuk memutuskan menjual mereka berdua. Pasti akan larinya ke BPK. Artinya dijual dan dimakan kalau di tempat saya. Dijadikan jadi rica-rica RW. Saya membayangkan ini nggak bisa. Tapi di satu sisi saya butuh uang itu. Kalau tidak, saya tidak bisa terima raport dan saya tidak bisa melanjutkan. Nah, melalui itu tadi saya mengingat bahwa ternyata pengalaman masa kecil itu bisa menjadi benteng, dalam artian apakah benar apa enggak Bu Foni saya tidak tahu. Dari situ saya sudah mulai berpikir bahwa saya tidak harus bergantung kepada orang tua saya. Akhirnya saya mencoba jalur lain atau alternatif lain untuk saya bisa mendapatkan uang untuk kebutuhan pendidikan saya. Nah, dengan umur yang masih SMP kelas 1, karena di kampung saya itu adalah memang petani, saya menanam jeruk waktu itu sekitar 100 pohon dengan tenaga, dengan duit yang ada. Jadi ayam itu dijual, saya beli. Saya coba pokoknya alternatif apapun saya gunakan supaya duit itu ada, supaya pendidikan saya selesai. Memang dari orang tua tidak pernah mendukung ketika saya sekolah, sampai saya pun kuliah di Jawa, bisa menyelesaikan S1, ternyata saya berkesimpulan bahwa masa sulit itu bisa membentuk seseorang untuk mandiri. Seperti itu Bu Foni. Mungkin itu apakah memang luka itu masih ada sampai hari ini ketika Bu Foni tadi mengungkapkan bahwa orang tua memang sudah selesai. Oke, saya terima apapun dulu. Mungkin mereka pun tidak mampu karena ekonomi memang sulit, tidak bisa. Mereka mau kemana pun tidak bisa. Akhirnya sayalah yang berjuang. Demikian Bu Foni, terima kasih. Wow, luar biasa banget, tepuk tangan ya. Apakah pengalaman sulit itu bisa membentuk kita ya? Sangat bisa. Makanya saya tadi katakan kalau boleh diganti hidup saya nggak mau diganti. Karena saya hari ini berdiri di depan Bapak Ibu ya karena saya mengalami semua itu gitu loh. Itu sangat. Jadi ya kita bersyukur untuk itu, tapi jangan lupa untuk tidak disembuhkan. Nggak bisa nggak disembuhkan. Kita akan menjadi tanpa sadar melanjutkan cycle-nya kepada orang lain dan anak kita kemungkinan itu. Itu pertama. Kedua, ada masa-masa kalau Bapak lagi aman-aman nggak ada masalah, mungkin nggak terlalu ada gangguan disfungsi ya, tetap bisa bekerja dan sebagainya. Tapi kalau muncul satu masalah tiba-tiba, maaf nih, ada yang sakit, ada yang meninggal, pekerjaan bermasalah, itu bisa kacau.
sistem alarmnya tuh keras. Nah itu berarti bisa kecemasan, bisa depresi, bisa sulit tidur, dan penyakit-penyakit lain. Bahkan penelitian-penelitian yang saya baca, penyakit-penyakit autoimun, penyakit-penyakit yang sebenarnya tanda tanya ya bisa muncul, itu tuh bukan tubuhnya yang rusak, tapi memang ada emosi-emosi yang terjebak di dalam tubuh. Jadi saya nggak mengecilkan bahwa ya tetap ada virus dan bakteri dan segala macam ya Bapak Ibu, tapi ada beberapa penyakit yang saya dengar salah satunya itu autoimun. Itu adalah emosi yang belum tuntas, sehingga tubuh tuh berusaha melindungi dirinya dengan cara yaitu timbul penyakit-penyakit seperti itu. Jadi begitu Pak. Terima kasih sudah membagikan. Saya kasih buku ya Pak, semoga nggak terluka. Silakan Pak. Iya. Pemusiknya bisa minta lagu Mengalir Kuasa dari Tempat Tinggi. Ada satu pertanyaan lagi? Oh, banyak sekali. Ya Pak Budiman yang pilih aja deh. Ya. Oke, terima kasih sudah dikasih kesempatan. Nama saya Fengki dari SD Kalibanteng Kulon 02, Semarang. Saya mau bertanya Ibu, ini kan kalau kita sini kan saat ini dikenalnya kan anak-anak saat ini kan Gen Z, Gen Alpha. Kalau saya dulu waktu SD itu tahun 90-an, itu cara mengajar guru-guru saat itu dengan saat ini dengan aturan-aturan yang ada itu kan cukup berbeda sekali. Nah, berbicara tentang luka, cara mengajar guru saya waktu SD itu tuh mungkin termasuk salah satu cara yang memberikan luka itu banyak sekali Bu ya. Saya cukup nakal waktu SD ya Bu, jadi guru saya itu sampai harus jewer telinga saya di depan kelas, pukul tangan siswa, dan itu kan pastinya menimbulkan luka. Nah tetapi saat ini kita guru-guru mungkin tidak kita pungkiri juga, tidak hanya guru-guru tetapi orang tua zaman sekarang itu mereka menganggap bahwa Gen Z dan Gen Alpha itu terlalu lembek, terlalu ya pokoknya banyak negatifnya ketimbang angkatan-angkatan yang dulu kami mungkin waktu diajar dengan keras, diajar dengan mungkin cara-cara yang menimbulkan luka. Nah mungkin kami minta arahan atau masukan bagi kita guru-guru yang sekarang sesuai aturan tidak boleh seperti dulu, terus supaya anak-anak kami itu dengan cara yang berbeda tidak menimbulkan luka tetapi bisa menghasilkan generasi-generasi yang kuat gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Nanti dapat buku juga ya Pak. Bapak Ibu, ada seorang ngomong gini sama saya, ini generasi sekarang kok lembek banget ya. Dulu saya tuh dipukul, dijewer sama mama saya, harus kerja keras, sering dihukum, tapi ya aku baik-baik saja. Dia bilang gitu. Anak sekarang katanya nggak boleh dihukum, nggak boleh dibentak, nanti mental illness. Buktinya saya enggak, saya diem aja. Tapi saya tahu dia punya banyak luka. Metode bertahan, cara dia bertahan itu apa? Dia harus bekerja. Jadi mamanya itu selalu menekankan dia kerja, lakukan sesuatu. Jadi dia sudah sangat kaya raya, tabungannya sudah banyak, ini udah umur hampir 80. Sorry ya, bukan mengecilkan, dia tuh buka jual makanan di depan rumahnya yang untungnya tuh nggak seberapa. Jalannya loh udah pincang-pincang begini. Dan kita pikir, wah aku baik-baik saja. Enggak, tubuhmu sedang menyerukan lukamu dengan cara apa? Kamu harus bekerja. Kalau kamu nggak bekerja, kamu akan mengalami bahaya. Bekerja, jangan berhenti bekerja. Terus bekerja. Kalau nggak bekerja, kamu nggak makan. Kamu nggak bekerja, kamu nggak bahagia. Itu dia nggak sadar. Karena dia pikir, aku masih bisa kerja, aku bisa cari uang, aku nggak ada masalah dengan perilaku orang tuaku. Jadi tadi di sesi 1, mental illness, gangguan kecemasan itu kan multifaktorial. Dan bentuknya itu spektrum. Kalau nggak sampai mengganggu disfungsi, kita anggap itu nggak gangguan mental, belum tentu. Hamba Tuhan, pendeta itu bisa berkhotbah bagus, jemaatnya ribuan, tapi dia ternyata gangguan mental, banyak. Jadi kalau Bapak Ibu merasa, zaman dulu saya kok mandiri, resilient, bagus, puji Tuhan ya, Tuhan pakai dalam anugerahnya, luka itu seperti saya hari ini bisa berdiri. Tapi kita harus punya keberanian dan kemauan dan keyakinan, aku ini produk masa lalu yang ada lukanya, harus diberesin. Kalau hari ini aku nggak ada disfungsi gara-gara aku bisa menghadapinya, itu bagus. Tapi kalau disembuhkan dan dipulihkan, Anda itu hidupnya jauh lebih berkualitas dan lebih produktif Bapak Ibu. Pasti berbeda.
Nah, maka tadi yang saya sampaikan, bagaimana tetap jadi gentle parenting, gentle teacher, tapi otoritatif. Tadi contohnya saya bilang, mau minta es krim nggak boleh, dia nangis-nangis tendang-tendang di mall. Kita kan malu, kita nggak perlu malu. Itu bagian dari parenting ya, kita tungguin, kita duduk. Ya memang kita harus bayar harga untuk itu. Kita harus bayar harga untuk menunggui dia. Lalu kita ganti kasih es krim nggak? Enggak, selesaikan dia tantrumnya, biarin. Udah gitu kita ngomong, udah nangisnya, mama nggak bisa kasih es krim ya, karena kamu tadi sudah makan. Tetap nggak dikasih. Jadi gentle parenting, nggak boleh marah, nggak boleh teriak, itu bukan berarti permisif ya. Semua anak minta dikasih, nggak gitu juga. Bagaimana kita itu percaya bahwa nggak harus teriak, nggak harus mukul, tapi kita tetap diterima dan kita tuh dianggap orang tua yang teduh dan aman. Anak bisa datang kapan saja tanpa rasa takut dan tanpa rasa malu. Menjadi pertanyaan terakhir. Ini kan Bapak Ibu punya banyak murid ya. Dari tahun ke tahun kan muridnya ganti. Ada nggak murid-murid yang sampai hari ini masih nyari Bapak Ibu? Dia punya orang tua, dia punya teman, tapi masih cari Bapak Ibu. Dia merasa ada satu, rasa aman yang mungkin nggak diberikan sama keluarga. Jadi sebelum nanti lulus ya, itu kalau bisa peluk, dekap ya, ini perempuan sama perempuan ya, nanti kalau nggak pelecehan lagi ya. Katakan maaf kalau pernah ada kata-kata ibu guru, bapak guru yang menyakiti kamu, dan katakan kata-kata encouragement. Ibu percaya, bapak percaya, Tuhan menyediakan masa depan terbaik buat kamu. Satu hari ibu guru ketemu kamu, ibu guru pasti yakin lihat kamu berhasil dan Tuhan memakai kamu luar biasa. Kalimat itu percaya nggak Bapak Ibu? Mengubahkan seumur hidup dia. Bapak Ibu mungkin lupa pernah ngomong itu sama dia, tapi dia nggak akan lupa. Itu terngiang-ngiang. Satu hari aku akan menjadi dibuat Tuhan besar, berdampak. Guruku ngomong gitu, aku ingat betul itu. Dan semakin banyak orang ngomong, kenangan dan luka-luka lama yang ditutup dengan kenangan-kenangan yang baru. Ya, saya mau sedikit terapi, sebelumnya saya baca dulu. Tadi kan saya katakan gangguan mental, kecemasan, depresi, dan gangguan fisik yang tidak ada kejelasan secara medis. Itu ada emosi yang stuck di dalam tubuh kita, dan itu berpengaruh dari vagus nerve ini. Vagus itu saraf vagus, dari otak ke jantung, ke paru-paru, lambung, dan usus. Lalu spinal nerve, dari bawah otak ini, batang otak, ke tulang belakang, ke tangan, kaki, dan organ-organ lain. Nah, ada beberapa terapinya. Salah satunya itu adalah humming. Nadanya apa ya? Tadi yang Peter nyanyi, bisa ambil suara ya. Ini ada yang nggak bantu mic, kasih mic. Ya, pelan aja ya nyanyinya. Versi teduh, bukan rock and roll. Refrainnya aja. Sebelumnya saya baca dulu ya. Hari ke-91, judulnya Peluk Aku Lagi. Hati yang pernah terluka tidak berarti tidak bisa sembuh lagi. Iya itu. Iya. Iya. Ya latihan dulu, jangan nyanyi dulu ya Bu. Saya baca puisi dulu ya. Tapi nggak apa-apa, latihan aja nggak apa-apa. Tapi jangan bervokal dulu ya. Saya baca ya. Hati yang pernah terluka tidak berarti tidak bisa sembuh lagi. Hati yang pernah sembuh tidak berarti tidak bisa terluka lagi. Selama penantianmu pulang ke kebun teduh Tuhan, luka dan kesembuhan akan berganti-ganti. Hari ini kau lupa, besok kau ingat lagi. Hari ini kau bisa tersenyum, besok hatimu menjerit lagi. Menit ini kau bisa mengampuni, di menit yang lain kau tidak sanggup lagi. Detik ini kamu mampu mengalah, rela menahan diri, tapi detik lain kau meronta-ronta, menangis dan ingin menyerah. Ada masa-masa di mana kau merasa baik-baik saja dan mampu berdiri kuat. Namun keesokan harinya kau diserang ribuan rasa khawatir, kebimbangan akan hidup. Kau takut berhadapan dengan masalahmu, kau gelisah memandang masa depan, bahkan kau tidak berani menghadapi dirimu sendiri. Masih ada harapan untukmu
untuk sembuh. Sungguh sedalam apapun lukamu, sekotor apapun masa lalumu, segagal apapun perjuanganmu, dan seburuk apapun hidupmu, masih ada yang menunggumu. Dan Dia yang menunggumu itu tidak pernah berhenti berkata, jika kamu teringat lukamu lagi, ampuni dan ampuni dia yang menyakitimu lagi. Aku tahu rasanya itu pasti sakit lagi, jadi peluklah aku lagi. Jika kamu terkenang pahit masa lalumu, ampuni masa lalumu lagi. Dan aku tahu rasanya tersiksa lagi, jadi peluklah aku lagi. Jika kamu terbayang penyesalanmu lagi, ampuni dirimu sendiri lagi. Dan aku tahu rasanya menderita lagi, jadi peluk aku lagi, peluk aku lagi, peluk aku lagi, seterusnya dan selalu begitu. Semoga itu yang mengingatkan kita ya Bapak Ibu ya, memeluk Tuhan setiap saat. Akan ada satu PR yang nanti bisa dipakai di sesi selanjutnya. Ini ya, slide terakhir ya, bisa ya. Jika tidak harus memikirkan status atau posisi, kalimat apa yang paling ingin Anda ucapkan? Dan kepada siapa? Kalimat untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Ada nggak kalimat, kalau aku bukan orang Kristen, kalau aku bukan seorang menantu, kalau aku bukan perempuan, kalau aku bukan seorang guru, aku pengen ngomong itu sama dia. Aku marah, aku takut, aku sedih. Pikirkan kalimatnya apa dan kepada siapa. Kita selesaikan hari ini ya Bapak Ibu. Kita selesaikan hari ini. Ya. Mengalir. Ya, kita teduhkan hati kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, ganti vokalnya hu. Tutup mata kita, musik saja mengalun lembut. Tutup mata kita. Bapak Ibu, recall diri Anda di masa kecil. Saya memanggil kenangan saya, Foni kecil. Ingat dan galilah ingatan akan satu peristiwa yang paling tidak bisa Anda lupakan karena itu terlalu menyedihkan, mengharukan, menakutkan. Lihat diri Anda yang masih kecil, masih remaja. Lihat di sekeliling tempat itu, Anda ada di mana? Saat itu pagi, siang, atau malam. Paparkan ingatanmu, lihat betul-betul. Bayangkan apa yang dipakai anak kecil, dirimu yang kecil pada waktu itu. Ada siapa di sana orang-orang yang ada pada waktu itu?
lihat wajah Anda, si kecil. Seperti apa wajahnya? Seperti apa rambutnya? Seperti apa senyumnya? Atau seperti apa air matanya? Coba diingat, apa yang dirasakan oleh anak kecil itu saat itu? Apa yang dirasakan anak kecil itu saat itu? Lihat wajahnya. Lihat wajahnya baik. Lihat diri kecil Anda di masa lalu. Di satu waktu yang lama, yang gelap, yang hampir terlupakan. Ini adalah terapi awal. Sekarang panggil dia. Foni kecil, aku di sini. Panggil dengan nama Anda sendiri. Foni kecil, aku ada di sini. Aku melihatmu. Foni kecil, aku melihatmu. Foni kecil, aku melihat. Sekarang katakan satu kata yang penting dengan menyebut nama Anda. Foni kecil, kamu aman. Foni kecil, kamu aman. Foni kecil, kamu aman. Tidak ada bahaya. Tidak ada ancaman. Foni kecil, tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Kamu aman. Taruh tanganmu di dada, peluklah anak batin anak kecilmu. Tepuk-tepuk dadamu. Tatap wajah anak batin anak kecil, dirimu di masa lalu. Dia bukan anak yang nakal. Dia bukan anak yang jahat. Dia anak yang terluka. Tuhan menyayangi dia. Katakan, Foni kecil, Tuhan Yesus sayang padamu. Jangan takut. Tidak perlu takut, Foni kecil. Foni kecil, kamu aman. Tepuk-tepuk dada. Diri kita yang dewasa mengasuh anak kecil diri kita yang di masa lalu yang belum selesai menjadi anak-anak, yang harus banyak bertanggung jawab, tanggung jawab yang sebenarnya belum sanggup dia pikul. Beritahu Foni kecil, dia aman. Beritahu diri kita yang kecil, kamu aman. Kamu aman. Mari bersenandung.
melihat. Kami orang-orang dewasa yang belum selesai dengan luka-luka masa kecil dan masa lalunya. Engkau tidak menolak kami, Tuhan. Orang bilang kami gagal. Orang bilang kami bodoh. Orang bilang kami sombong. Orang bilang kami negatif. Tapi Engkau merangkul kami. Kau sayang. Anak kecil itu Kau pangku. Anak kecil itu Kau peluk. Anak kecil itu Kau lindungi. Engkau tidak akan membiarkan anak kecil itu disakiti oleh siapapun. Engkau tidak akan membiarkan anak kecil itu terhilang. Engkau akan menjaga. Foni kecil, kamu aman. Kamu aman. Kamu aman. Sekali lagi yang terakhir dengan lembut. Beri pesan kepada tubuhmu, kamu aman. Beri pesan kepada lambungmu, kamu aman. Beri pesan kepada jantungmu, kamu aman. Tuhan Yesus menjagamu. Tuhan Yesus Maha memeliharamu. Mari kita puji Dia, katakan bersama-sama. Minta aliran kuasa dari tempat maha tinggi. Ya Tuhan, turunkan kuasa-Mu Tuhan. Tebus kami Tuhan. Bebaskan kami Tuhan dari luka dan masa lalu Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan lagi dari hatimu yang paling dalam. Mengalir kuasa dari tempat maha. Engkau Bapa kekal mulia. Engkau ada di sini Tuhan. Engkau tahu air mata kami Tuhan. Engkau tahu luka-luka kami Tuhan. Berikan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bilang ke diri sendiri, katakan kepada diri sendiri, ku kan tenang bersamamu Bapa. Tarik nafas yang dalam dan lepaskan. Sekali lagi tarik nafas yang dalam lalu hembuskan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Nanti kita akan kembali setelah makan malam di sesi ketiga. Itu eskalasinya makin tinggi. Kita akan menggali dengan berani luka-luka traumatis yang mungkin hampir terlupakan, yang sangat menyakitkan. Jadi saya dorong bagi Bapak Ibu tadi ya PR-nya. Kalau ada kalimat yang ingin Anda ucapkan kepada seseorang yang selama ini terpendam,
Saya dorong, kalau nanti saya kasih kesempatan, Anda berani mengatakannya dengan lantang, dengan teriak, dengan lega, sehingga kalimat itu terucapkan dan Anda terbebas dari tekanan-tekanan emosi.